Saya harus onin dulu. Oke, selamat siang Predictors. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi kita di webinar series terkait dengan Betafib di episode yang kedua. Masih bersama saya Chandra. Jadi kita bahas kali ini kita akan bahas terkait dengan time travelers. Apa itu time travelers? Ininya sih judulnya sih menarik ya, cuman nanti kita lihat apa sih sebenarnya gitu ya. Tapi oke. Jadi saya coba rangkum dulu ini sebentar. Bagaimana saya bisa men-share slide-nya? Yes, oke. Nah, ini judulnya Betafib Webinar Series episode 2 Time Traveler for Vibration Monitoring. Seperti ya, kalau kita ngomongin series tak lengkap jika kita mereview ke seri-seri sebelumnya. Mungkin ada bapak-bapak yang tidak ikut, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak ikut webinar seri sebelumnya. Mungkin kita review sekilas gitu ya, previous episode terkait dengan automatic alarm. Apa sih gitu ya? Jadi episode sebelumnya, yaitu episode pertama terkait dengan Betafib series ini, jadi kita bisa membuat sebuah alarm gitu ya dengan mudah. Jadi misalkan kita punya data vibration yang sudah kita capture seperti di layar gitu ya, dengan beberapa value, ada velocity, ada peak, ada RMS gitu ya. Kemudian dengan sekali klik gitu ya, kita bisa membuat alarm ini menjadi sebuah informasi yang based on historical data. Kita tahu bahwa ternyata trendingnya naik gitu ya. Ada indikasi kenaikan di sana, ada anomali di sana, sehingga alarm itu bisa muncul, bisa trigger gitu ya. Sehingga value-value yang sebelumnya kita nggak tahu sebenarnya ini secara histori oke atau tidak gitu ya. Berdasarkan historical data kita tahu ternyata yang merah ini trendingnya naik cukup signifikan, yang kuning mungkin naik gitu ya, yang hijau mungkin tidak ada kenaikan. Jadi kita bisa skip dari analisa selanjutnya gitu ya. Di last episode kita lakukan itu, dan mungkin dalam waktu second, 1 second, 2 second gitu ya, tidak makan waktu yang lama, kita bisa membuat sinyal atau data informasi seperti ini. Dan kalau kita lihat trendingnya, kita juga tidak hanya dari sisi value gitu ya, kita bisa lihat trending, kita bisa konfirmasi terkait dengan trendingnya, dan kita bisa lihat oh iya ternyata misalkan seperti ini nih, di depan ada poin terkait dengan bearing harmonics, ternyata dia mengalami kenaikan, di mana unbalance, misalignment itu tidak mengalami kenaikan. Jadi ini poin yang pertama gitu ya, unbalance tidak kenaikan, ternyata yang bearing mengalami kenaikan dan alarmnya kuning gitu ya, dibanding dengan unbalance dan misalignment. Kalau kita lihat di sini spesifik ke bearing, mungkin di titik ya, ini nih ada titik-titik ya spesifik dengan bearing ini naik gitu ya. Nah ini paling tinggi nih 0,48 yang warnanya orange. Mau saya kelihatan nggak ya, Bu? Enggak ya? Oke, mungkin saya perlu tambahkan pen. Jadi di sini 0,8 ya, ada lebih tinggi gitu ya. Berarti kita lihat konfirmasi di sini terkait dengan bearing harmonik, dan ya memang trendingnya mengalami kenaikan gitu ya. Dimana di yang lain cukup trendingnya stabil, dan ini mengalami kenaikan dengan setup yang hanya memakan waktu 1 second. Nah, itu adalah kapasitas atau capability dari automatic alarm yang bisa dipakai di dalam Betafib ini. Oke, sekarang kita masuk ke episode kedua. Ini review sekilas. Oh ya, ini ya untuk 8360 tadi memakan waktu 0,15. Jadi ini overview sedikit tentang last episode. Oke, kita masuk ke episode kedua, yaitu time travelers. Apa sih sebenarnya time travelers ini gitu ya? Jadi mungkin sedikit cerita gitu ya, apa
yang biasa kita lakukan di customer atau apa yang biasa Bapak Ibu lakukan gitu ya untuk mengambil data vibration kemudian menganalisa gitu ya. Jadi yang pertama adalah biasanya kita set up database gitu ya, kemudian nanti dikirim ke site. Ini kemudian saya tulis nomor 1 gitu ya, ngambil data di site. Kemudian habis itu data disimpan, jadi bisa naik sepeda gitu ya, kalau misalnya jauh naik mobil gitu ya, kalau jauh sekali bisa 4x4 gitu biasa di field gitu ya, kita di beberapa tempat kalau ada hujan dan seterusnya kan nggak bisa jalan, jadi harus pakai mobil 4-wheel drive gitu ya untuk mengirim data atau kita ambil datanya, kemudian kita simpan di database kita gitu, dan kita lakukan analisa. Ini poin yang ketiga. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika kita melakukan analisa dan ada beberapa kayaknya sedikit aneh nih, sedikit aneh gitu ya. Kayaknya ternyata spektrumnya aku butuh frekuensi maksimum yang lebih besar gitu ya. Ternyata kayaknya 1000 Hz yang saya ambil itu kurang tinggi nih. Berarti saya harus ke set lagi nih berarti ya, kira-kira gitu ya. Maksudnya saya harus ngambil data lagi dong. Data saya ambil nih kayaknya kurang nih untuk lihat analisanya, karena saya butuh analisa untuk high frekuensi gitu. Misalkan di situ ada gearbox, gear analisis, kita butuh 3 kali GMF gitu ya. Kita di sana ada motor, kayaknya ini ada indikasi rotor bar crack gitu ya, atau rotor bar problem. Saya harus dapatkan frekuensi rotor bar passing frekuensi RBPF, jumlah rotor bar dikalikan dengan speed gitu ya. Frekuensinya tinggi kayaknya Fmax-nya kurang nih. Saya harus ngirim nih data kolektor saya untuk ke site lagi dengan setup yang baru untuk ngambil data di lapangan. Jadi ini ya mungkin salah satu challenge gitu, atau salah satu kadang-kadang problem. Kalau site-nya dekat oke gitu ya. Kalau site-nya jauh tadi butuh 4x4 atau lagi hujan butuh semangat dan seterusnya. Jadi takes times gitu ya untuk ngambil data lagi. Yang kedua mungkin kayaknya resolusi saya datanya kurang tinggi nih. Ini ada peak tapi kok kayaknya peaknya lumayan lumayan wide gitu ya. Resonance kah? Beating kah gitu ya? Apakah memang ini beating gitu ya? Saya butuh resolusi tinggi gitu. Terus apakah ini sideband misalkan gitu ya? Sideband dari rolling element bearing gitu. Kita ngomongin terkait dengan FTF gitu ya. Fundamental trend frekuensi cage gitu ya. Dempet nggak kelihatan gitu, tapi kelihatannya agak lebih lebar gitu ya, peak di spektrum kita. Jadi berarti saya harus kirim lagi nih data kolektor saya nih ke field untuk ngambil data dengan resolusi yang lebih tinggi kayaknya. Yang untuk yang rutin kayaknya saya nggak ke capture gitu ya. Atau mungkin case-case yang lain sudah ngambil data gitu ya, kita sudah trend, tiba-tiba equipment rusak gitu. Ada yang salah nggak sih measurement saya gitu ya? Saya kayaknya sudah oke gitu ya, setup saya udah oke, tapi kok nggak nemu gitu. Feeling saya sih harusnya nemu gitu ya. Jadi case-case misalkan ternyata filter demodulation gitu ya, filter peak view salah kayaknya nih. Filter high pass frekuensinya salah nih, bukan 1000 Hz nih. Kayaknya mungkin kita ubah 500 Hz mungkin bisa dapat, atau kita kurang tinggi 5000 Hz ya. Mungkin ya, cuman kita nggak tahu. Bener nggak gitu ya. Tapi harusnya sih kedetek gitu ya. Filter demodulation. Beberapa case-case yang mungkin kita sebut dengan parameter measurement. Ada yang nyebut kalau di CSI kita sebut dengan AP set gitu ya, analisis parameter set. Jadi ini analisis parameter setnya sepertinya salah ya. Apalagi ini saya sudah dapat historical selama 3 tahun, kok nggak ke capture nih bearing effect nih di misalkan fire pump gitu ya, yang jarang-jarang running gitu kan. Tapi kok measurementnya juga jarang-jarang, tapi kok sekarang begitu di running dalam waktu yang cukup singkat broken gitu ya. Bener nggak sih sebenarnya kita bisa capture nggak sih sebenarnya data vibrasi yang pernah kita ambil? Kalau kita baru
datang gitu ya, kita sudah set, kita harus balik lagi, tapi kan equipmentnya sudah mati gitu ya, ini sudah kejadian gitu ya, historical datanya udah nggak bisa diubah-ubah lagi gitu ya, trendingnya kita nggak bisa diubah-ubah lagi gitu ya. Kalau yang poin yang frekuensi tadi kita bisa ke field lagi, kita setting dengan yang benar, ambil lagi gitu ya. Kemudian yang resolusi juga bisa. Tapi kalau memang itu ternyata equipmentnya rusak dan kita nggak tahu nih historical data yang kita ambil sebenarnya parameternya benar apa enggak ya. Nah ini challenge juga ya. Oh ternyata berarti yang benar yang mana nih agar ke depan tidak kejadian yang sama gitu ya. Anomali diri ini tetap bisa kedeteksi dengan vibrasi. Nah ternyata itulah fungsinya time traveler dalam konteks ini. Jadi kita bisa, kalau old days gitu ya, kalau cara lama kita harus ini nih, kita dari site gitu ya, kita harus balik lagi ke field untuk ngambil data lagi, kita balik lagi ke office untuk lihat data yang terbaru gitu. Tapi kalau datanya sudah historical data, bisa nggak kita rewind, bisa nggak kita playback, bisa nggak kita lihat data yang lama tapi dengan parameter yang baru gitu ya, analisis parameter yang baru. Nah ini di sini time traveler ini kita bisa manfaatkan. Jadi bayangkan kita bisa playback, kita bisa ngambil data dengan parameter yang baru yang memang dari data-data yang lama gitu ya. Jadi saya bisa mengubah parameter measurement yang 1 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu dengan setting parameter yang baru. Tanpa harus balik lagi ke 1 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu gitu ya. Tanpa harus ya istilahnya masuk ke playback gitu ya, makanya kita sebut dengan time traveler gitu ya, balik lagi ke masa-masa lalu untuk mengubah parameter yang sudah kita ambil sehingga harapannya ke depan kita bisa mendapatkan data yang lebih baik gitu, atau saat ini kita bisa mendapatkan data yang lebih baik dari data-data yang sudah kita ambil dari parameter-parameter sebelumnya. Itu adalah dalam hal ini saya sebut dengan time traveler. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Jadi, oke. Jadi misalkan, ini, itu adalah apa yang akan kita bahas di episode 2 kali ini. Tidak berlama-lama lagi, kita coba lihat contohnya gitu ya. Skip. Oke. Discard dulu. Yes. Oke, kita coba lihat salah satu contoh ya. Nanti kita lihat contohnya. Belum saya klik, mohon maaf. Ini saya ambil pick up salah satu database. Nah ini misalkan kita punya database di P1000 gitu ya. Kemudian saya coba cross check lihat spektrumnya gitu ya. Memang ini dia trending, ada historical trending gitu ya, kemudian ada beberapa tadi parameter yang memang terukur gitu ya, yang historical ya. Di episode sebelumnya kita bisa lihat alarm-alarm gitu ya berdasarkan dari historical, tapi kalau kita fokus di spektrum misalkan gitu ya, kita fokus di sini, kita bisa lihat, wah ini data yang saya ambil misalkan 0 sampai 1000 Hz, tetapi